Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat merupakan tiang agama. Dalam Al-Quran banyak sekali perintah tentang salat, dan itu sangat banyak. Antara lain adalah aqimus shalah, dirikanlah salat. Sehingga salat menjadi bagian daripada rukun Islam, dan selaku umat Islam kita diwajibkan untuk menunaikan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Dalam tata cara salat perlu kita perhatikan kaitannya dengan salat yang sedang sehat, itu maka salat dilakukan dengan gerakan yang normal seperti biasa. Tapi ketika kita sedang sakit, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan dan tidak menjadikan karena sakit salat kita menjadi gugur. Karena sakit kita boleh meninggalkan salat. Dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Suatu ketika Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu beliau sedang mengalami penyakit wasir, atau nama lainnya adalah ambeien. Rasulullah SAW bertanya, apa yang akan kamu tanyakan? Maka dia menjawab, ya Rasul, aku ingin bertanya bagaimana prakteknya sholat sementara aku sedang mengalami ambeien atau wasir. Rasulullah SAW menjelaskan, salli qa'iman, kamu salat sambil berdiri. Fa illam yastati', jika kamu tidak kuat berdiri maka sambil duduk. Fa qa'idan, fa illam yastati', fa illam tastati', jika kamu tidak bisa sambil duduk, fa ala janbin, maka sambil berbaring. Rawahul Bukhari. Hadirin yang berbahagia, hadis ini menjadi informasi bagi kita bahwa dalam tata cara sholat, khususnya bagi orang yang sakit, itu ada aturannya. Yang pertama adalah dengan cara berdiri. Dan tentunya saat kita berdiri, misalnya seperti ini, ketika kita berdiri, maka posisinya adalah tetap menghadap kiblat, namun sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita misalnya ketika yang sakit itu adalah tangan, maka kita boleh tidak bersedekap dan sebagainya dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau yang sakit itu kaki? Maka berikutnya tidak bisa berdiri atau tidak sanggup sambil berdiri, maka sambil duduk. Dalam duduk ini gerakannya atau tata caranya adalah seperti halnya orang yang duduk di antara dua sujud atau sedang duduk tasyahud awal. Kalau tidak bisa duduk seperti itu, seperti halnya duduk di antara dua sujud, maka boleh juga sebisa kita
Ada kalanya kakinya bisa di selonjoran seperti ini. Dan ketika ruku maka cukup membungkukkan kepala, dan ketika sujud seperti sujud normal seperti biasa. Nah, ini adalah dalam praktek sholat sambil duduk, gerakannya sama. Yang membedakan adalah ketika kita ruku cukup membungkuk seperti ini, dan ketika sujud maka tempelkanlah dahi seperti halnya sujud biasa. Jika itu tidak bisa, maka sujud itu lebih merunduk dibanding rukunya. Misalnya ketika ruku seperti ini, dan ketika sujud itu lebih merunduk lagi. Kalau tidak bisa sujud secara normal karena sakitnya. Kemudian bagaimana jika tidak bisa dengan duduk? Fa ilam tastati' fa'ala janbin. Maka salat dengan cara berbaring. Dalam berbaring ini posisinya adalah seperti ini. Posisinya ketika berbaring, kita ambil bantal misalnya, maka posisinya adalah seperti ini. Jadi bagian kiri ini adalah di atas, dan kita menghadap ke kiblat seperti ini. Bagaimana rukunya? Rukunya adalah dengan merundukkan kepala, dan sujud lebih menunduk lagi. Berikutnya bagaimana kalau tidak bisa berbaring? Misalnya dengan cara telentang dan dia mampu melakukannya, maka untuk telentang perhatikan itu kakinya adalah menghadap ke kiblat. Kakinya menghadap ke kiblat, dan kita pakai bantal supaya posisi kepala lebih tinggi dibanding kaki. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ketika dalam berbaring ini, maka sama gerakannya. Yang membedakan ketika kita ruku cukup seperti ini, menunduk sedikit, dan sujud lebih menunduk sedikit lagi. Kalau itu tidak bisa, maka cukup dengan isyarat saja. Ya, itu adalah antara lain gerakan-gerakan sholat bagi orang yang sakit. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan hadis tadi, dapat diambil kesimpulan satu, bahwa walau bagaimanapun sholat 5 waktu adalah fardu, adalah wajib bagi setiap muslim. Adapun prakteknya sesuai dengan kemampuan. Maka yang kedua, kesimpulannya, jika dia bisa berdiri maka wajib berdiri, atau dalam kondisi normal seperti biasa. Tapi kalau tidak bisa berdiri, yang ketiga, maka sambil duduk. Jika tidak bisa sambil duduk, yang keempat, maka dia berbaring ataupun dia terlentang. Tentunya tanpa mengurangi kita kekhusyuan, tanpa mengurangi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kasibat kali ini bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan dan umumnya bagi para pendengar, bagi para pemirsa, dan kita semua senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah untuk senantiasa menjalankan ibadah, khususnya salat 5 waktu, walau bagaimanapun keadaan kita, selama kita memiliki akal yang sehat dan kita menyadari bahwa ini semua
adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.